Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Pasti kalian dalam keadaan sehat-sehat. Hari ini masih dalam pembelajaran jarak jauh, kita akan masih belajar tentang lingkungan sahabat kita dalam usaha pelestarian lingkungan di pembelajaran kelima. Sudah siap untuk belajar? Jika sudah, simak dengan baik ya pelajaran berikut ini. Pernahkah anak-anak lupa mematikan keran air dengan rapat? Tahukah kalau perilaku tersebut merupakan salah satu tindakan pemborosan air? Ya, jadi kalau anak-anak lupa mematikan keran air itu berarti merupakan perilaku yang tidak baik karena dapat membuang-buang air. Ya, pemborosan air terjadi karena air terbuang secara percuma. Nah, krisis air bersih dapat terjadi karena perilaku boros air, karena kita melakukan tindakan-tindakan yang memboros air bersih. Nah, contoh perilaku pemborosan air apa saja? Lupa menutup keran air, kemudian air bersih digunakan secara berlebihan untuk menyiram tanaman. Kemudian membiarkan keran air mengalir walaupun bak sudah penuh. Lalu mandi dan mencuci dengan air yang berlebihan ya. Kita harus menghemat air bersih karena air bersih di bumi jumlahnya terbatas. Jadi ada hal-hal yang harus kita lakukan supaya kita menjaga ketahanan atau menjaga air bersih yang ada di bumi supaya tidak berkurang dengan drastis. Nah, tindakan menghemat air apa saja? Yang pertama, mandi dan mencuci dengan air secukupnya. Yang kedua, dapat menggunakan air bekas mencuci beras atau sayuran untuk menyiram tanaman. Kemudian yang ketiga, menghemat air untuk mencuci kendaraan. Kemudian menutup keran air dengan sempurna dan mengganti keran air yang sudah bocor. Kemudian yang berikutnya, mematikan keran air saat menggosok gigi atau mencuci tangan dan menyalakan kembali saat akan berkumur atau membilas tangan. Nah, perhatikan. Nah, di gambar yang ada di layar kalian ini merupakan gambar cerita poster ya tentang penghematan air. Ya, dikatakan di sini air sumber kehidupan, hemat air, jaga sumber air demi masa depan, demi untuk anak-anak cucu nanti. Ya, jadi masih akan ada untuk air bersih. Nah, di sini misalnya akan memberikan tugas buat anak-anak membuat gambar cerita tentang menghemat air. Ya, pasti kalian dapat membuatnya. Ya, pasti lebih bagus dari yang misalnya berikan tadi. Sebelum membuat gambar cerita, ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan. Nah, apa saja langkah tersebut? Bisa diperhatikan langkah-langkah membuat gambar cerita. Yang pertama, persiapkan alat dan bahan. Kemudian yang kedua, menentukan tema. Tentang apa temanya? Kalau tadi misalnya minta untuk menjaga air bersih, berarti temanya tentang air bersih ya, menjaga supaya air bersihnya nggak langka. Kemudian pembuatan sketsa. Lalu penyelesaian gambar. Nah, dalam persiapan alat dan bahan, ya, sebelum menggambar, tentukan dahulu teknik yang digunakan. Apakah menggunakan teknik basah atau menggunakan teknik kering. Kemudian siapkan alat dan bahannya. Kemudian menentukan tema ini, pemilihan tema akan menentukan gambar yang akan dibuat. Lalu dalam membuatkan sketsa sebaiknya dipilih lebih dari satu gambar agar kita dapat memilih yang terbaik, gambar yang terbaik yang mana baru kita akan buat ya, supaya kita bisa milih oh ini yang bagus, jadi kita ambil yang bagus ya. Menyelesaikan gambar sudah selesai, terus kemudian kita sempurnakan dengan menghapus garis-garis yang tidak perlu ya. Karena kan tadi membuat sketsa di atas menggunakan pensil ya, jadi dalam penyelesaian gambar dalam harus diberi warna ya, ada garis-garis yang harus dihapus yang tidak perlu, atau menambahi garis atau coretan yang tidak perlu ini dihapus supaya ketika sudah disempurnakan itu sudah rapi dan mantap warna gambarnya.
Oke, jangan lupa tugasnya ya anak-anak untuk membuat gambar cerita tentang menjaga ketersediaan air bersih. Selamat mencoba. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.